Baik, selamat sore. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Venantius Nikolaus Jeffrey Bue dengan NIM 17 23 03 0012 22. Sorry. Di perkuliahan kali ini dalam perkuliahan sosiologi terapan di buku yang terakhir, yaitu buku ke-16 dengan judul Teknologi dan Privasi di Era Informasi. Saya akan sedikit mengulas dari karangan Daniel Jeselove di sore ini dengan judul Teknologi dan Privasi di Era Informasi, karangan Daniel Jeselove. Arus informasi adalah cara untuk menggambarkan pergerakan data. Seperti air dalam sistem pipa yang rumit, data mengalir melalui pipa informasi yang menghubungkan berbagai bisnis, organisasi, dan entitas pemerintah. Pertama, informasi sering mengalirkan database komputer besar, perusahaan sektor swasta. Detik dan data mengalir dari sistem pencatatan publik, pemerintah, ke berbagai bisnis di sektor swasta. Memang banyak perusahaan yang membangun database mereka dengan mengambil data pribadi dari catatan publik. Ketiga, informasi mengalir dari sektor swasta ke lembaga pemerintah, aparat, penegak hukum, peningkatan file digital, memiliki sehingga menghasilkan kisi rumit jaringan informasi di mana informasi disimpan, dianalisis, dan digunakan dengan cara yang telah ada implikasi yang mendalam bagi masyarakat. Komputer memungkinkan pemasar untuk mengumpulkan dokumen rinci dari kinerja informasi pribadi dan menganalisisnya untuk memprediksi perilaku konsumen. Melalui berbagai teknis analitik, pemasar pembangunan model tentang produk apa yang diinginkan pelanggan tertentu dan bagaimana cara mendorong usia yang dikonsumsi pelanggan. Perusahaan tahu bagaimana kita membelanjakan uang kita, apa yang kita lakukan untuk hidup, beberapa banyak yang kita hasilkan, dan di mana kita tinggal. Mereka tahu tentang latar belakang etnis, agama, pandangan politik, dan masalah kesehatan perusahaan. Masalah kesehatan. Perusahaan tidak hanya tahu apa yang kita miliki, siap beli, tetapi mereka juga punya ide bagus tentang buku yang akan kita beli atau film yang akan kita nonton nanti. Kemudian bayangkan bahwa pemerintah secara rutin menuangkan informasi ini domain publik dengan mempostingnya di internet di mana saja dapat diakses dari seluruh dunia, dengan memberikannya kepada individu atau perusahaan yang memintanya, atau bahkan dengan menyediakan seluruh database informasi pribadi berdasarkan permintaan. Pikirkan bagaimana cara informasi ini akan tersedia bagi mereka yang membuat keputusan tentang kehidupan dan karir individu. Seperti apakah dalam akan mendapatkan pinjaman atau pekerjaan. Juga pertimbangkan bahwa dalam banyak kasus, file individu bahkan tidak akan tahu bahwa informasi tersebut digunakan untuk membuat keputusan ini. Bahkan juga bahwa informasi ini akan diperdagangkan di antara banyak perusahaan sektor swasta yang akan menggabungkan dengan tuan rumah informasi lain seperti hobi pembelian majalah. Data dalam file digital semakin banyak mengalir dari sektor swasta ke pemerintah, khususnya untuk bidang hukum. Penggunaan enforcement, lembaga penegak hukum, sudah lama mencari pribadi informasi tentang individu dan berbagai perusahaan keuangan lembaga untuk menyelidiki penipuan, kejahatan kera putih, perdagangan narkoba, kejahatan komputer, pornografi anak, dan jenis tindakan kriminal lainnya. Secara tradisional,
Pelanggaran privasi telah dipahami secara khusus. Dalam buku ini, saya berpendapat bahwa cara-cara memahami ini harus dipikirkan kembali untuk sepenuhnya memahami masalah dengan berkas digital. Ini tidak berarti bahwa pemahaman ini salah. Mereka muncul dengan masalah privasi sebelumnya, dan tentu saja bisa membantu dalam memahami file digital. Tetapi ini lebih cara-cara tradisional untuk memahami privasi untuk memperhitungkan aspek-aspek kunci dari masalah unik yang diperkenalkan oleh digital. Konsepsi invasi dalam pandangan tradisional, privasi dilarang oleh tindakan invasi dari perilaku kesalahan tertentu yang menyebabkan juri untuk korban. Korban mengalami rasa malu, tekanan mental, atau merusak reputasi mereka. Hukum merespon ketika seseorang rahasia terungkap, reputasi ternoda, atau rumah diserang. Memikirkan kembali privasi berkas digital menimbulkan masalah yang signifikan, dan untuk yang lebih lengkap memahami masalah ini, penggambaran Kafka tentang birokrasi dalam The Trial, kronik novel Kafka, mimpi buruk nyata dari seseorang yang secara tak terduga diberitahu tentang itu. Dia ditahan tetapi tidak diberi alasan mengapa. Pengadilan birokrasi menyimpan dokumen tentang dia, tapi dia tidak memiliki akses ke informasi ini. Nilai informasi pribadi, aspek kunci dari hak milik. Menurut pakar hukum informasi Pamela Samuelson adalah bahwa properti dapat dipindah tangankan oleh orang, dapat dengan mudah menukarkannya. Solusi pasar yang memandang informasi sebagai properti yang dapat diperdagangkan di pasar bergantung pada kemampuan orang yang menilai secara akurat nilai informasi. Sebagai sarjana hukum, Catherine Bayford dengan tepat mencatat, memberikan hak milik dalam informasi, nilai privasi hanya sejauh ini dianggap sebagai nilai pribadi oleh individu yang mengklaimnya. Nilai informasi pribadi adalah ditentukan oleh beberapa banyak yang dibutuhkan seseorang untuk melepaskannya. Sejak orang secara rutin memberikan informasi pribadi mereka untuk berbelanja. Kartu diskon untuk akses ke situs web dan bahkan gratis. Beberapa pasar pendukung, terutama self-regulator, berpendapat bahwa nilai data sangat rendah untuk individu. Pasar dengan demikian sudah memberi kompensasi kepada individu dengan tepat atas penggunaan informasi mereka. Dalam pasar yang berfungsi dengan baik, dengan asumsi tidak ada kegagalan pasar, pasar mungkin bekerja cukup baik dalam menilai informasi pribadi. Tetapi pasar dalam privasi bukanlah pasar yang berfungsi dengan baik. Dan dengan demikian, nilai penentuan dicurigai. Efek agregasi sangat memperumitkan kemampuan individu untuk menilai informasi pribadi. Sebuah individu untuk memberi bit informasi dalam konteks yang berbeda. Masing-masing transfer tampak tidak berbahaya. Namun jika digabungkan, informasi perkawinan menjadi jauh lebih terbuka. Sebagai profesor hukum Julie Kosen, batasan dari solusi berbasis pasar Pramagati, setiap contoh di mana kami berbasis pasar mengamati informasi pribadi mungkin tampak sepele dan tambahan yang cenderung meminimalkan ulti efek pasangan. Ini adalah totalitas informasi tentang seseorang dan bagaimanapun digunakan yang menimbulkan ancaman terbesar bagi privasi. Dari titik setiap transaksi informasi tertentu, individu tidak akan memiliki cukup fakta untuk membuat keputusan yang benar-benar tepat. Penggunaan masa depan yang tidak pasti.
potensi penggunaan informasi pribadi di masa depan terlalu luas dan tidak diketahui untuk memungkinkan individu membuat aplikasi penilaian yang tepat. Nilai banyak informasi pribadi seperti SSN seseorang tidak berasal dari keintimannya, wahyu langsung tentang kedirian atau fakta bahwa individu telah membuatnya. Sebaliknya, ini adalah kemampuan untuk mencegah orang lain untuk mendapatkan kekuasaan dan menguasai seseorang, dari mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang, dan dari membuat individu rentah terhadap penipuan, pencurian identitas, pembongkaran, mengintip, dan sejenisnya. Karena ini terkait dengan ketidakpastian penggunaan yang pasti, sulit jika bukan tidak mungkin bagi seseorang untuk sangat menghargai informasinya. Mungkin di buku ke-16 ini dengan judul Teknologi dan Privasi di Era Informasi, karangan Daniel J. Solove. Di buku yang terakhir pula, mungkin yang dapat saya simpulkan atau sampaikan hanya sebatas itu. Mungkin di buku ke-16 ini perlu saya sampaikan bahwa mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang menyinggung atau penyalahgunaan kata bahasa. Sebelumnya saya mohon maaf dan sekian, terima kasih.